Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Sekali lagi lebih keras lagi. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan dahsyat. Iya, saya mengucapkan persis sama yang diucapkan oleh Pastor Sherly Kusuma ya. Terima kasih Pastor Sherly Kusuma dan juga Pastor Lukas Kusuma selaku Gembala Senior yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu di tempat ini ya. Adalah satu kehormatan, senang sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu yang mayoritas pakai baju merah ya. Luar biasa. Nah, tahun ini Gembala Senior kita mendapatkan dari Tuhan bahwa bukan tahun kelinci, tapi tahun ini adalah tahun kebangkitan, the year of revival. Yang percaya bahwa tahun ini kita akan mengalami kebangkitan, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah, seperti pujian tadi yang sudah disampaikan tentang berkat anak cucu, kalau kita percaya maka kita pasti mengalami. Seperti kata Alkitab, terjadilah seperti apa yang engkau imani. Kalau kita mengimani tahun 2023 ini bahwa tahun kebangkitan, kita akan mengalami kebangkitan, maka itu pasti kita alami. Dan jangan khawatir buat Bapak Ibu yang tidak percaya ya, jangan khawatir itu tidak akan terjadi buat kita yang tidak percaya. Nah, ada 5 hal yang harus menjadi prioritas kita di tahun 2023 ini. Apa yang harus kita alami dalam kebangkitan? Yang pertama, kita harus mengalami kebangkitan di dalam kerohanian kita. Bapak Ibu yang sudah mencintai dan mengasihi Tuhan, tahun ini kita harus lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Kebangkitan dalam kerohanian bagi Bapak Ibu yang belum melayani, inilah waktunya untuk kita mulai bangkit dan melayani Tuhan. Yang kedua, kita harus mengimani bahwa tahun ini kita juga harus mengalami kebangkitan di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Biarlah tahun ini hubungan suami istri, orang tua anak, menantu mertua semakin baik, dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita dapat merasakan yang namanya surga di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Dan yang ketiga, kita harus punya iman bahwa tahun ini kita harus mengalami kebangkitan di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita. Apapun yang terjadi di tahun 2023, Bapak Ibu sekalian percayalah yang namanya krisis sudah mulai zaman perjanjian lama itu sudah ada. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan sudah ditulis di dalam Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bagaimana orang-orang tetap dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Dan yang keempat, kita juga harus mengalami kebangkitan di dalam karakter kita. Bersama saya ucapkan karakter, 2, 3, karakter. Kalau sebelumnya mungkin di waktu-waktu yang lalu kita kurang sabar, kita gampang tersinggung, kita mudah marah, dan maaf ada yang pelit mungkin ya kan. Bila tahun ini kita dirubahkan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang panjang sabar. Kita memiliki karakter seperti Kristus, lemah lembut, murah hati dan mudah mengampuni. 1, 2, 3 dan keempat. Kebangkitan di dalam kerohanian, kebangkitan dalam keluarga, kebangkitan di dalam keuangan, kebangkitan di dalam karakter. Percuma kalau yang kelima ini tidak terjadi, yaitu kebangkitan di dalam kesehatan. Bersama saya ucapkan kesehatan, 2, 3, kesehatan. Semua berkat itu nggak ada artinya kalau tubuh kita tidak sehat. Amin. Bila tahun ini kita jauh lebih sehat daripada tahun-tahun yang lampau. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 berkata begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Perhatikan ayat yang pertama,
Kata bangkit diakhiri dengan lah. Kata terang diakhiri dengan lah. Artinya ini adalah perintah Tuhan. Kalau lah itu adalah perintah Tuhan, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini persoalan mau atau tidak mau. Kita bisa bangkit, kita bisa menjadi terang. Biarlah situasi keadaan yang ada di sekitar kita jangan menghalangi kita untuk bangkit dan menjadi terang. Ayat yang kedua berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Waktu hari Natal kemarin kami ada bagi-bagi hadiah, yaitu lilin, Bapak Ibu sekalian ya. Nah kemudian beberapa hari setelah saya menerima hadiah lilin itu, maka di New York ya itu terjadi pemadaman lampu. Hampir selama 15 tahun saya tinggal di New York, seingat saya itu tidak pernah lampunya padam. Jadi di rumah saya nggak ada yang namanya emergency lamp ya, tidak ada emergency light ya. Nah maka kemudian teringatlah akan hadiah lilin itu ya. Dan kemudian lilin itu kami nyalakan, dan setelah lilin itu menyala tidak lama, maka kemudian lilin itu mengeluarkan bau yang sangat wangi. Jadi ternyata lilinnya bisa menyala dan kemudian baunya wangi. Biarlah tahun ini setiap kita menjadi terang dan baunya wangi. Amin. Sehingga seperti yang ditulis di dalam kitab Zakaria, akan ada 10 orang datang kepada kita, memegang puncak jubah kita dan berkata, aku mau ikut engkau sebab aku sudah lihat terangmu telah terbit dan baumu wangi. Amin. Dan biarlah ini menjadi target buat setiap kita. Dan kemudian dikatakan ayat yang kelima, pada waktu itu, yaitu pada waktu kita bangkit, kita akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Siapa yang senang kalau kekayaan bangsa-bangsa datang kepada kita? Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan. Amin. Dan apa yang dituliskan oleh Alkitab ini bukan lip service, saudara. Amin. Apa yang dituliskan oleh Alkitab itu akan terjadi kalau kita mengimani dan mempercayainya untuk menjadi bangkit dan menjadi terang. Ayat yang ke-10 berkata, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa ada waktunya Tuhan mendisiplin kita. Bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan tidak cinta kepada kita, tapi saking sayangnya, saking cintanya Tuhan kepada kita. Ketika jalan kita melenceng, Tuhan mau mendisiplin. Tetapi Alkitab berkata, aku telah berkenan mengasihi engkau. Dan tahun 2023 ini, percayalah, Tuhan telah berkenan dan mengasihi setiap kita. Sehingga ayat yang ke-11 ini, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun,
Sekarang aku, Tuhan, akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ayat 16 kita baca sama-sama, 2, 3. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 kita harus imani sebagai tahun kebangkitan, dan pintu-pintu gerbang kita terbuka baik pagi, siang, dan malam, sehingga dengan cara yang tidak pernah kita pikir, dengan cara yang tidak pernah kita dengar, dengan cara yang tidak pernah ada di dalam hati kita, bangsa-bangsa dengan kekayaannya datang untuk memberkati kita. Amin. Bukan supaya, sekali lagi, bukan supaya kemudian kita hidup untuk memuaskan daging kita, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 60 itu adalah bonus daripada Tuhan. Bersama saya katakan bonus, 2, 3. Bonus ketika kita bangkit dan menjadi terang. Tetapi kita tidak boleh bangkit dan menjadi terang gara-gara tadi ada bonusnya, supaya pintu-pintu gerbang berkat kita terbuka sehingga kita dapat menghisap susu bangsa-bangsa dan susu kerajaan-kerajaan. Tetapi kita mau bangkit dan menjadi terang karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Intisari daripada Alkitab adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi sesama kita, maka mau tidak mau kita harus bangkit dan menjadi terang. Dan ayat emas tahun 2023 ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat yang ke-37. Ya, saya sungguh sangat kagum dengan gembala senior saya, Pastor Lukas Kusuma, dan sedikit iri, ya kan? Gimana kok bisa dapat ayat yang luar biasa, ya kan? Waktu saya merenung-renungkan, ternyata di dalam Mazmur 119 ayat 37 yang menjadi ayat emas kita tahun 2023 ini sungguh-sungguh suatu hal yang luar biasa. Pak Lukas mengambil dari terjemahan The Living Bible. Turn me away from wanting any other plan than yours. Revive my heart toward you. Ya, ini yang menjadi ayat emas kita. Setelah saya mempelajari di dalam terjemahan baru, ternyata dikatakan, lalu kanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan yang kau tunjukkan. Dan ayat yang sama dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jagalah aku supaya jangan mengejar yang sia-sia. Berilah aku hidup menurut kehendakmu. Ternyata dari satu ayat ini kita mengerti bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan di dalam kerohanian, di dalam keluarga rumah tangga kita, di dalam pekerjaan, keuangan dan bisnis kita, di dalam karakter kita, maupun di dalam kesehatan kita. Yang pertama, lihat bagian tengah. Lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan yang kau tunjukkan. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, tahun 2023, kalau kita mau mengalami kebangkitan daripada Tuhan, mau tidak mau, tidak bisa ditawar lagi. Kita harus hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Kita tidak boleh ikat jalan apa kata Surabaya itu semau gue, ya kan? Karpe dewe, ya kan? Suka-sukaku, my way. Kita nggak akan ngalami yang namanya kebangkitan.
Tapi Alkitab berkata, kita harus mulai dengan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ini dibutuhkan untuk penyangkalan diri dan menyalip daging kita. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, seperti doa Musa. Musa doa begini, Tuhan, jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak menyertai aku. Maka itu kita lihat bagaimana Musa ketika hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, maka di situ mujizat dan perkara-perkara yang ajaib itu terjadi. Tahun ini 2023, kalau kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, percayalah kuasa dan mujizat itu akan kita alami dan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lihat di Alkitab bagaimana ketika Yosua hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, maka tembok Yeriko yang kokoh itu bisa diruntuhkan. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan yang menyertai Yosua. Kita lihat bagaimana Abraham ketika harus meninggalkan tanah Ur Kasdim untuk pergi ke satu tempat yang tidak dia ketahui di mana. Tetapi ketika Abraham mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan, kita lihat bahwa kemudian Abraham menjadi bapak segala bangsa. Keturunannya diberkati oleh Tuhan. Dan kita juga melihat bagaimana Ishak ketika terjadi krisis di zamannya Ishak. Ishak lupa. Ishak kemudian kepingin pergi ke Mesir untuk mencari pertolongan dan perlindungan di Mesir. Tetapi ketika Tuhan berkata kepada Ishak, Ishak, kamu jangan pergi ke Mesir, tapi tetap tinggallah di sini, di Gerar, tanah yang tandus, tanah yang kering. Ketika Ishak hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, Alkitab bilang Ishak menjadi kaya di tanah Gerar, bertambah hari bertambah kaya dan menjadi sangat kaya raya. Tahun 2023, kalau dengan kemauan yang kuat, dengan disengaja, ya Tuhan, kalau selama ini aku hidup menurut jalanku sendiri, mulai tahun ini aku dengan sungguh-sungguh, dengan usaha dan pertolongan daripada Roh Kudus, aku mau hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan di dalam Mazmur 128 berkata, kalau kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Bahkan dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, dari Mazmur 119 ayat 37 tadi di bagian paling kanan itu ditulis begini, jagalah aku supaya jangan mengejar yang sia-sia. Berilah aku hidup menurut kehendakmu. Yang kedua, kalau kita mau mengalami kebangkitan, maka kita tidak boleh mengejar perkara yang sia-sia. Amen. Sebab kalau kita mengejar perkara yang sia-sia, maka kita akan mendapatkan kesia-siaan. Kalau kita mengejar perkara yang hampa, maka yang kita dapat adalah hal-hal yang hampa. Nah, jadi harus apa yang kita kejar? Yang harus kita kejar adalah perkara-perkara yang Alkitabiah. Amin. Jangan kejar uang Bapak Ibu sekalian. Karena mengejar uang itu juga perkara yang sia-sia. Orang dunia bilang begini, uang itu kakinya 3. Ya, saya nggak tahu kenapa dia bisa bilang begitu. Kita ini kakinya 2. Kalau kita kejar uang, maka kita nggak akan bisa dapat karena dia larinya lebih kencang.
maka itu lebih baik kalau uang itu mengejar kita. Ya kan? Orang dunia bilang begini, bahwa uang itu tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak punya uang rasanya mau mati. Ada dua hal yang ditakuti oleh dunia. Yang pertama, uangnya belum habis tapi sudah mati. Yang kedua, uangnya habis tapi belum mati-mati. Ya kan? Maka itu jangan kejar uang. Karena itu adalah perkara yang sia-sia. Orang yang kerja uang udah kerja 1 shift kurang, 2 shift. Kemudian 2 shift kurang, 3 shift. Kalau bisa 4 shift, ya 4 shift. Ya kan? Artinya bukan, jangan salah paham. Kita harus kerja keras. Kita harus kerja dengan rajin. Karena Alkitab berkata, kalau kita tidak kerja, kita nggak boleh makan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang harus kita kejar nomor 1 itu adalah perkara-perkara yang alkitabiah. Matius 6 ayat 33 berkata yang harus kita kejar, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tahun 2023 kita nggak lagi ikut jalan-jalan yang lain, tapi kita harus ikut jalan yang Tuhan tunjukkan, yaitu tidak lagi mengejar perkara-perkara yang sia-sia. Kemudian perkara alkitabiah lagi apa yang harus kita kerjakan, yaitu hidup rukun. Bersama saya katakan hidup rukun. 2, 3, hidup rukun. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dimanapun kita berada, kita akan selalu mengalami yang namanya gesekan. Di keluarga manapun kita tinggal, kita akan mengalami yang namanya gesekan. Amin. Gesekan itu adalah hal yang alkitabiah. Justru di gesekan itu Tuhan mau pakai gesekan-gesekan itu untuk memunculkan agar karakter Kristus itu keluar dari kehidupan kita. Sehingga orang boleh melihat Kristus dari hidup kita. Tadi malam saya sempat ngobrol dengan saudara saya Erwin. Saya bilang, wah luar biasa, saya kagum loh sama jemaat-jemaat yang ada di BMC Philadelphia. Kemudian Erwin tanya, gimana om kagumnya? Ya, itu jemaat di Philadelphia luar biasa. Semuanya pada dewasa rohaninya. Ngalami gesekan, tapi masih hidup bisa berdampingan, hidup dengan rukun. Karena ketika kita hidup rukun Bapak Ibu sekalian, maka seperti yang ditulis di dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk datang dalam kehidupan setiap kita. Amin. Maka itu jangan lagi kejar perkara yang sia-sia. Yang harus kita kejar adalah perkara-perkara yang alkitabiah. Dan kemudian kembali lagi tadi kepada Mazmur 119 ayat yang ke-37. Dikatakan bagian yang terakhir, revive my heart toward you. Hidupkan kembali hatiku terhadapmu. Perhatikan kata my heart. Bicara soal hati. Maka yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengalami kebangkitan, kita harus kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan. Dan untuk bisa kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan, itu dimulai dari hati yang beres. Bersama saya ucapkan hati yang beres. 2, 3. Hati yang beres ya. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati kita
akan menentukan jalan hidup kita. Kita ngalami 2023 madesu, masa depan suram atau masa depan cerah itu dimulai dari hati. Perhatikan ayat ini. Siapa yang disuruh menjaga hati? Yang disuruh menjaga hati milik kita adalah diri kita masing-masing. Jangan pernah berharap, jangan pernah bermimpi bahwa pasangan hidup kita bisa menjaga hati kita. Jangan pernah bermimpi berharap orang-orang di sekitar kita bisa menjaga hati kita. Dan jangan pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan jagailah hatiku. Dan jangan pernah berdoa minta malaikat Tuhan menjagai hati kita. Dijitak Bapak Ibu sekalian, kamu baca Alkitab tuh yang benar, ya kan? Alkitab berkata bahwa setiap kita masing-masing bertanggung jawab atas hati kita. Hati kita tercemar atau tidak, itu adalah keputusan dan pilihan kita. Dan hal yang paling merusak Bapak Ibu sekalian atas hidup dan hati kita, yaitu yang namanya kebencian, ya, yang namanya sakit hati, luka hati, kekecewaan, itu amat sangat merusak. Beberapa tahun yang lalu saya pernah sampaikan di tempat ini. Ada seorang suami, dia marah kepada istrinya. Dan dia bilang begini kepada istrinya, "Hei, coba kamu ngaca. Mukamu itu seperti pepaya kisut." Alkitab memang berkata, mati dan hidup itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Istri ini kemudian, Bapak Ibu sekalian, dia berkaca dan dia mulai mengimani dan mengamini dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Lama-lama istri itu mukanya seperti pepaya kisut. Meskipun dia masih muda, tapi semuanya pada turun dan seperti pepaya kisut. Tapi biarlah kisah ini jangan kemudian disalahartikan. Bapak-bapak benci kepada istrinya, marah kepada istrinya, dan kemudian ngaca tuh, mukamu kayak pepaya kisut. Setiap perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seharusnya istri ini berkata, ingat tadi, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dia harus bilang kepada kaca itu, kamu adalah seorang wanita yang luar biasa. Kamu awet muda, kamu cantik, mukamu berseri-seri. Bahkan kata orang Surabaya, melungsungi. Ya kan? Sehingga orang-orang heran, lihat kok kamu nggak pergi ke dokter tapi awet muda. Mukamu bersinar-sinar, kan harusnya begitu. Iya kan? Tapi istri ini kemudian menyimpannya rapat-rapat di dalam hati. Diizinkan hatinya tercemar. Saya sampaikan waktu itu sampai di situ. Akhir hidup daripada istri ini, dia sakit kanker. Dan saya kaget sekali ketika ketemu dengan istri ini. Itu tubuhnya yang biasanya sehat, segar, saudara. Kemudian mengering, mengecil, saudara. Wow, saya kaget sekali, dan dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, kenapa? Karena dia nggak jaga hatinya. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Bapak Ibu sekalian, orang yang memelihara kebencian itu seperti sedang menimang-nimang bayi. Iya kan? Sedang menimang-nimang bayi. Buat orang tua yang pernah punya bayi, ya kan, ada orang dipamerkan, ya kan, weh ini bayiku, ya, kepada semua orang. Dia mau pamerkan supaya orang-orang tahu dia punya bayi. Saya ketemu dengan orang yang pahit hati,
yang kecewa, yang luka hatinya, bertahun-tahun dengan bangga dia pamerkan sakit hati dan luka hatinya. Orang lain memang salah melukai hatimu. Tapi ingat bahwa orang lain itu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi yang bertanggung jawab atas hati kita masing-masing adalah diri kita. Maka itu kita ketemu dengan orang-orang Kristen yang aneh. Nggak bisa on fire. Nggak bisa kembali kepada kasih yang mula-mula. Mengapa? Karena dia nggak jaga hatinya. Tahun 2023. Maaf Bapak Ibu sekalian, kampungan banget kalau kita masih simpan dendam, kekecewaan, luka hati, sakit hati. Bapak Ibu mau pindah ke gereja mana saja. Saya nggak pernah khawatir dengan orang yang pindah gereja. Saya selalu bilang begini, akan ada namanya bulan madu. Ya kan? Pindah gereja, nanti ketemu dengan gembala yang baru, komunitas yang baru. Bapak Ibu akan bilang begini, wah di sini lain ya dengan gerejaku yang dulu. Di sini semuanya baik-baik, di sini semuanya wah kayak malaikat. Bapak Ibu sekalian, itu namanya masa bulan madu. Kalau gereja itu benar, maka gereja itu juga mengajarkan hal-hal yang alkitabiah, harus mengampuni. Amin. Harus mengasihi, harus cinta akan Tuhan. Dan kau akan menemukan real kehidupan di gereja yang baru, bahwa yang namanya gesekan juga akan terjadi. Amin. Ganti istri, ganti suami, ganti pasangan hidup. Di situ engkau juga akan ketemu yang namanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kubur jauh-jauh, buang jauh-jauh semua kebencian dan kemarahan. Kebencian, kemarahan itu adalah dosa. Dan dosa itu akan membawa kepada maut. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Alkitab bilang kita juga harus mengasihi sesamanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah keputusan, adalah kepilihan daripada kita. Mau kembali kepada Tuhan enggak? Mau lepaskan pengampunan enggak? Mau jaga hati kita enggak dari kecemaran? Kalau kita sudah bisa menjaga hati kita, percayalah kita akan bisa kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya undang pemain musik maju ke depan. Hari ini kita sudah belajar 3 hal. Bagaimana tahun ini kita bisa mengalami kebangkitan di dalam kerohanian, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak kita, di dalam kesehatan kita, bahkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Yang pertama, kita harus hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Yang kedua, kita tidak boleh lagi mengejar perkara yang sia-sia. Yang kita harus kejar adalah perkara-perkara yang alkitabiah. Dan yang ketiga, kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Mungkin saya pernah ceritakan, satu kali di depan rumah saya, di driveway rumah saya, maaf, ada kotoran anjing. Ya, waktu saya keluar rumah untuk pergi olahraga, semuanya bersih. Tapi sejam kemudian, setelah saya pulang dari olahraga, di situ ada kotoran anjing. Di rumah saya dipasangi CCTV oleh Pak Edi. Ya, coba Pak Edi. Saya marah. Karena saya tahu di kompleks saya yang punya anjing, ya, yang sering lewat beberapa orang itu aja. Maka dalam kemarahan saya masuk ke rumah, saya mau buka CCTV itu. Saya kepingin tahu siapa yang orang yang tidak bertanggung jawab ini melakukan perbuatan seperti ini, ya kan?
Dan kemudian waktu masuk ke dalam rumah, itu kemudian jalan saya bisa melenceng. Saya nggak pergi buka CCTV, tapi kemudian saya ambil tas kresek dan kemudian ambil tisu basah, tisu alkohol dulu Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya keluar rumah dan saya bersihkan kotoran anjing itu dan saya buang ke sampah. I'm free. Saya merdeka dan saya nggak buka CCTV itu Bapak Ibu sekalian. Bukankah hidup ini adalah pilihan? Ada hal-hal yang bisa kita pilih, hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Kita bisa memilihnya. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Misalnya anjing orang, di depan pintu rumah kita, itu bukan kendali kita. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah ambil kotoran itu dan membuangnya. Hal yang tidak bisa kita kendalikan, bencana alam, angin topan, badai. Yang kita tidak bisa kendalikan, mulut orang. Yang kita tidak bisa kendalikan, sikap orang. Yang kita tidak bisa kendalikan adalah perbuatan orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita, perbuatan kita. Tahun ini kita harus bangkit dan menjadi terang. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.